Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kaprodi dan Bapak Ibu penguji yang saya hormati, saya Diana Irastianingrum SPDI, Guru PAI SD Negeri 1 Walitulen Selatan Temanggung, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan UTKIN atau ujian kinerja untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2024 dengan mengambil tema menyambut usia balik kelas 4 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Ila sama Nifa. Kenapa Ibu sama Neva? Ibu absen dulu ya. Raffi, Afika, Masuk. Asifa Putri, Masuk. Gagas, Elo, masuk sakit ya. Randy, Masuk. Gafril, Masuk. Henny, Masuk. Indi, Masuk. Ines ya, Mika. Masuk. Mari kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita lanjutkan untuk pembiasaan membaca surah pendek hari ini. Kita membaca surah Al-Insyirah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Jadi kita semuanya berdiri semuanya. Akan bahasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada motivasi untuk kalian, yaitu Allah mencintai hambanya yang berusaha untuk menuntut ilmu, dan belajarlah dengan niat yang tulus, yang ikhlas ya. Dan ilmu yang kalian peroleh itu akan menjadi pahala yang untuk kelanjutan yang terus mengalir. Dan selanjutnya, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Tahu nggak kewajiban itu apa? Ya, kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan berarti kita berdosa. Ya.
panjang ya. Cobalah kalian sebutkan hal-hal yang menjadi kewajiban bagi seseorang anak yang sudah balik dalam bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Coba, kewajiban apa seorang yang sudah balik? Ia melaksanakan sholat. Kemudian apa lagi? Kewajibannya berpuasa ya. Nah, sebelum Ibu tayangkan video ini, Ibu ada NPD, silakan kalian kerjakan ya. Kalian bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, namun sebelumnya ini kalian kasih nama, kasih kelas, tulis nama, silakan dicantumkan di sini bagi yang laki-laki, yang perempuan di sini. Kira-kira apa saja tanda-tanda usia balik? Ya. Silakan tandakan apa saja dari hasil proses kalian, ternyata masih banyak yang belum paham tentang apa sih usia balik itu. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat dulu video tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kalian untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian tindakan. Aturan dalam akidah. Berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Anak yang telah balik diubah hukum syariat. Wahyu pertama yang ada kepada Rasulullah adalah iqra, yang artinya berbicara. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan beriman. Kemudian, bagaimana sikap kita? Setelah masuk usia balik, aku menjadi pribadi yang paling bersyukur, rajin beribadah, dan tanggung jawab. Video tadi menjelaskan tentang apa? Iya, tentang menyambut usia baliknya. Jadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menyebutkan kewajiban-kewajiban setelah memasuki usia balik. Jadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menyebutkan kewajiban-kewajiban setelah memasuki usia balik. Seperti yang tadi ditayangkan dalam video, bahwasanya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan setelah kalian balik. Nah, jadi dalam usia balik yang namanya manusia itu ada pertumbuhan ya, dari di dalam kandungan, kemudian ketika dia lahir dari balita, kemudian menginjak anak-anak, menginjak lagi remaja, kemudian tumbuh lagi usia 20 tahun, 40 tahun, 65 tahun sampai
tahun, ya. Bahkan ada yang lebih sampai usia lanjut lagi. Nah, dari pertumbuhan ini coba kalian perhatikan gambarnya. Dari pertumbuhan ini, dari kecil, dari bayi, balita, anak-anak, remaja sampai dewasa sampai tua, ada pertumbuhan, ada perubahan bentuk tidak? Ada ya. Nah, kira-kira kalian ada di fase mana ini? Balita kan? Anak-anak ya, masih ada tahap anak-anak. Coba, berapa umur kalian? Ada yang 12, ada yang 11 gitu ya. Nah, tuh coba dihitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kalian kelas 4 ya, apakah masih anak-anak atau sudah besar? Nih. Nah, ini tentunya kalian mengalami perubahan pada pada badan kalian, tubuh kalian, mental sesuai dengan perkembangan usia. Nih. Nah, ini menjadi belajar lagi. Kita bisa belajar lagi tentang tahap perkembangan, tahap perubahan usia yang sangat penting ya. Sebab apa? Ini berhubungan dengan kewajiban kalian dalam menjalankan syariat agama ya, yaitu usia balik atau dewasa. Ini apa sih balik itu apa? Jadi balik itu telah sampai. Jadi usia balik itu kedewasaan bagi seseorang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya, baik laki-laki ataupun perempuan ya, berdasarkan tanda-tanda yang dialami maupun berdasarkan umur. Nah, kemudian apa sih tanda-tanda balik? Jadi tanda-tanda balik itu tidak hanya dalam segi ilmu fikih, tapi juga dalam segi ilmu biologi pun juga ada ya. Nah, tanda-tanda balik ya dalam ilmu fikih untuk laki-laki itu dia sudah mimpi basah ya, sudah mimpi basah seperti pipis, kalian mimpi seperti pipis ya, mengeluarkan air gitu ya. Nah, kemudian sudah berusia 15 tahun. Nah, kalau misalkan kalian sudah berusia 15 tahun, kemudian kalian belum mimpi basah, berarti itu namanya sudah dewasa. Ya. Kemudian untuk yang perempuan sudah haid atau menstruasi. Nah, di sini sudah ada yang menstruasi? Sudah ada belum? Ada ya. Nah, kemudian berusia 15 tahun. Nah, jika telah sampai usia 15 tahun kalian belum haid, berarti kalian juga sudah masuk dewasa. Nah, kemudian untuk tanda-tanda balik dalam segi ilmu biologi, untuk laki-laki itu tumbuh jabun. Tahu jabun? Jabun ini. Nah, kalau laki-laki, kalau perempuan tidak ada ya. Laki-laki, khusus laki-laki ya tumbuh jabun. Kemudian suaranya lebih keras, lebih menggelegar. Suaranya itu berubah ya, tadinya cempreng mungkin dia berubah lebih globori, lebih besar, suaranya lebih besar. Kemudian nafsu makannya itu meningkat. Makannya lebih banyak, makannya itu lebih banyak. Kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu, ya, di ketiak, di kemaluan dan seperti itu. Kemudian untuk yang perempuan, ya, pinggul mana pinggul? Pinggul ini semakin melebar, ya, dadanya semakin besar, suaranya lebih merdu. Nah, nafsu makannya juga sama, lebih banyak, maunya makan terus, ya. Kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu, di bagian kemaluan ataupun di bagian ketiak. Nah, pada
mandi wajib itu apa? Dimana seorang yang mengalami mimpi basah atau haid, ya. Nah, dia kan sedang berhadas besar. Nah, dia misalkan sudah selesai untuk bersuci itu dari hadas besar, maka kita harus melaksanakan ibadah seperti sholat, kemudian apa lagi? Berpuasa, membaca Al-Quran, gitu ya. Namun sebelum melaksanakan ibadah, kalian harus melaksanakan mandi terlebih dahulu, mandi wajib, mandi besar, ya, supaya suci badan kita. Misalkan kita belum sudah selesai tapi belum mandi besar, namun kita sudah sholat, gimana hukumnya? Nggak boleh, ya. Jadi wajib harus mandi dulu. Nah, kemudian larangan bagi yang berhadas besar, tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, masuk ke dalam masjid pun juga tidak diperbolehkan bagi yang berhadas. Mukallaf ini apa? Jadi bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik seperti yang tadi, berarti kalian telah disebut menjadi seorang mukallaf, yaitu orang yang sudah dewasa yang wajib menjalankan hukum syariat agama. Jadi semua itu ada aturannya yang wajib kita lakukan, ya, baik itu dalam akidah, agama, ibadah, seperti itu. Jadi semua amal baik kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, kewajibannya apa? Kewajiban setelah balik apa tadi? Melaksanakan sholat fardu, sholat wajib, ya. Jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Apapun alasannya, jangan sampai meninggalkan sholat. Kemudian apa lagi? Seperti dalam video tadi juga, menutup aurat. Batas auratnya laki-laki itu mana? Pusar, ya, sampai pusar. Kemudian untuk perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, ya. Kemudian berpuasa, berbakti pada orang tua, kemudian kita menuntut ilmu, ya. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, kita ice breaking dulu. Bentar, silakan berdiri, Mbak. Ya, kalian tahu angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10? Kalau angka 1 bentuknya seperti apa? 1, ya. 2, 3. Angka ini coba kalian gerakkan dengan tubuh kalian. Gimana? Angka 1, coba gimana? Angka 1, 2, berarti gini, ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Tepuk semangat. Kalian sudah melihat video, sudah mengerjakan konten, kalian itu ada tugas, yaitu kalian berdiskusi berdasarkan kelompok masing-masing, ya, berdiskusi dengan gaya belajar kalian. Jadi untuk kelompok 1, ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok
kelompok 3. Kelompok 1 membuat poster tentang tanda-tanda baik pada laki-laki dan perempuan. Kemudian kelompok 2 membuat poster tentang kewajiban setelah balik. Dan kelompok 3 membuat poster tentang larangan bagi yang berhadas. Nah, alat dan bahannya sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah, silakan kalian bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan. Silakan semuanya bekerja sama. Ini kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 membuat apa? Tanda-tanda baik pada laki-laki dan perempuan. Buat seperti apa? Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kalau sudah untuk kelompok 1, silakan untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanda-tanda balik pada anak laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda pada anak perempuan yang pertama mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Yang keempat, suara menjadi lebih nyaring dan dari sebelum balik. 5. Pertumbuhan badan bertambah cepat. Dan nomor 6, suara menjadi lebih merdu. Dan pada balik yang laki-laki, yang pertama mimpi basah, yang kedua tumbuh sabun, yang ketiga suara semakin besar, empat tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu, 5 nafsu makan meningkat, dan yang keenam darah menjadi lebih aktif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu tempat. Dilanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kewajiban baik
laki-laki dan perempuan seperti gambar. 1. Puasa Ramadan. 2. Melaksanakan haji. 3. Menuntut Allah. 4. Menuntut Allah. 5. Melaksanakan sholat fardu. 7. Berbakti kepada orang tua. 9. Membaca Al-Quran. 10. Melaksanakan sholat sunat. 11. Menuntut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ikhwan akan menyampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, bagus sekali kelompok 3. Setelah kalian membuat poster berdiskusi dengan teman kalian tentang kewajiban setelah balik, larangan ketika berhadas dan juga tanda-tanda balik. Nah, ternyata kalian sudah bisa memahami ya. Untuk kesimpulan pada materi ini, yaitu balik itu adalah apa? Kedewasaan bagi seseorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan ya, berdasarkan umur ya, dialami berdasarkan umur. Kemudian tanda balik menurut ilmu fikih itu yaitu laki-laki dia sudah berusia 15 tahun, kemudian mimpi basah, basah. Kemudian yang untuk perempuan dia sudah menstruasi atau sudah haid, kemudian juga berusia 15 tahun. Kemudian untuk yang perempuan untuk tanda-tanda balik dari segi biologi, untuk laki-laki apa saja? Tumbuh jakun, kemudian dia bertambah nafsu makannya bertambah ya, tubuhnya semakin kekar, tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu. Kemudian untuk yang perempuan juga sama, panggul dan dadanya semakin besar ya, dadanya semakin besar, suaranya lebih nyaring, lebih merdu, nafsu makannya juga semakin meningkat gitu ya, tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, apakah kalian menyukai kegiatan pada pembelajaran hari ini? Suka. Bagian mana pada yang paling kalian sukai? Diskusi. Oke. Apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Ada enggak? Tidak. Alhamdulillah ya. Dari pembelajaran hari ini kalian bisa pastinya semakin dewasa menjadi balik itu berarti kalian harus mulai bertanggung jawab atas pilihan yang kalian buat ya, bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan itu memiliki konsekuensi. Jadi pikirkan baik-baik sebelum kalian bertindak. Kemudian hargai dirimu dan orang-orang di sekitar kalian juga ya. Perlakukan mereka dengan baik dan ingat bahwa setiap orang memiliki perasaan dan pikiran yang berbeda-beda. Jadi belajarlah untuk saling menghargai dan menghormati ya. Baik, sebelum kita tutup doa bersama, kita menyanyikan lagu daerah.
Gundul baju. Ya, semuanya. 1, 2, 3. Gundul baju. Nyungi wakul kembelengan wakul limpang sekane tadi salatan wakul limpang sekane tadi salatan. Baik, silakan ditutup berdoa ketua kelasnya.